Julie Baker, gadis agresif yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan tetangga baru yang seumuran dengannya bernama Bryce Losky. Bryce yang tidak suka dengan Julie selalu punya beribu cara untuk menunjukkan sikap tidak sukanya kepada Julie. Karena semua orang menganggap Julie adalah anak yang aneh, dan Bryce malu disukai wanita aneh seperti Julie. Pertemuan mereka terjadi ketika masih kecil. Bryce bersama ayahnya yang akan berberes pindahan kedatangan Julie yang keras kepala ingin membantu mereka. Walau ayah Bryce tampak tak suka dengan kedatangan gadis kecil ini. Lalu ketika Bryce hendak lari dari sana, ia tidak sengaja memegang tangan Julie dan itu membuat Julie mulai tertarik kepadanya sejak saat itu. Di sekolah, Julie juga tampak gembira ketika melihat Bryce ternyata sekelas dengannya. Karena Julie terus-terusan mengejarnya, jadinya teman-teman mereka di sekolah selalu mengolok-olok Bryce dan Julie karena mereka sering bersama. Kini akhirnya mereka tumbuh remaja. Bryce mencoba mendekati seorang wanita populer bernama Stella untuk membuat Julie tak lagi mengejarnya. Tapi Bryce sebenarnya tidak cocok dengan karakter Stella. Tapi untuk membuat Julie tak lagi mengejarnya, ia terpaksa memacari gadis itu. Sayangnya, teman dekat Bryce bernama Garrett diam-diam menyukai Stella juga dan akhirnya merebut wanita itu dari Bryce dan mereka putus. Jadinya hidup Bryce kembali diusik oleh Julie yang gembira ketika tahu Bryce sudah putus dengan wanita yang tidak disukai Julie. Julie sendiri menyukai Bryce dari tatapan matanya yang cemerlang. Julie selalu mengikuti Bryce kemanapun. Julie bahkan terobsesi dengan wangi tubuh Bryce yang berbau semangka tanpa ia tahu sebenarnya Bryce risih dengan kelakuannya ini. Bryce memiliki kakek yang tinggal bersamanya dan terlihat kakeknya penasaran dengan sosok Julie Baker karena wanita itu masuk koran karena tidak mau turun dari pohon willow tinggi di daerah mereka. Ternyata Julie memang hobi memanjat pohon tersebut. Ia bahkan setiap hari sebelum pergi sekolah akan memberi pengumuman kedatangan bus karena ia bisa melihatnya dari atas pohon tinggi itu. Dan Bryce juga tidak suka dengan sikap Julie yang seperti itu. Ayah Bryce sendiri juga tampak tak suka dengan keluarga Julie Baker karena ayah Julie seorang pelukis dan halaman rumahnya juga berantakan. Ayah Bryce menganggap ayah Julie terlalu sibuk melukis sampai-sampai tidak bisa mengurus rumah. Sampai hari itu, petugas tampak menyuruh Julie turun dari atas pohon karena mereka akan menebangnya. Tapi Julie bersikeras tidak mau, bahkan ia meminta Bryce untuk memanjat bersamanya agar mereka tidak jadi memotong pohon willow kesukaan Julie ini. Tapi tentu saja Bryce menolak melakukan hal konyol itu. Semenjak pohon tersebut ditebang, Julie tak pernah lagi pergi sekolah menggunakan bis di halte tempat pohon itu berada. Julie juga tampak tak bersemangat menjalani hari-harinya. Bukan tanpa alasan Julie menyukai pohon tersebut. Menurut Julie, ketika ia memanjat pohon ini, ia bisa melihat pemandangan yang indah yang tidak bisa dilihat semua orang. Julie menyukai pemandangan apalagi ketika matahari baru saja terbit. Tapi semenjak kedatangan petugas yang ingin menebang pohon itu, Julie tampak sedih dan tidak mau turun dari sana. Sampai ayah Julie turun tangan dan membujuk anaknya agar mau menyerahkan pohon kesayangannya ini. Julie juga tak mau lagi melewati pohon tersebut dan lebih memilih memutar jalan. Sampai malam itu, tiba-tiba ayahnya datang ke kamarnya membawa sebuah lukisan. Ternyata itu adalah lukisan pohon willow yang disukai Julie. Kini setiap akan tidur dan bangun tidur, Julie selalu memandangi lukisan yang dibuat ayahnya itu. Hari itu, sekolah Bryce dan Julie mengadakan pameran sains. Tampak di sana booth milik Julie terlihat ramai karena Julie membahas tentang proses kelahiran anak ayam dari telur. Semenjak saat itu, ayam-ayam yang menetas dari proyek Julie membuat wanita itu sering mengantarkan telur ayam ke rumah Bryce. Tapi tampaknya ayah Bryce takut memakan telur-telur yang diberikan Julie. Karena parno, tiba-tiba ada anak ayam keluar dari cangkang telur tersebut. Ayah Bryce meminta anaknya berbicara dengan Julie apakah ayam-ayamnya adalah ayam jago atau tidak. Tapi karena Bryce enggan berbicara langsung dengan Julie, ia lebih memilih mengajak temannya Garrett untuk mengintip langsung ke rumah Julie memeriksa kandang ayamnya dan melihat ayamnya sendiri. Wanita ini setiap hari mengantarkan telur kepada pria yang disukainya, namun pria itu diam-diam membuang telur tersebut karena tidak mau memakannya. Apalagi setelah hari itu ia tidak sengaja mengintip perempuan itu ketika mengurus ayam-ayamnya dan menganggap rumah wanita itu kotor, dan takut ada bakteri dalam telur yang diberikan wanita itu kepada keluarganya. Padahal Julie sendiri mengurus ayamnya dengan telaten. Setelah proyek menetaskan telurnya berhasil, Julie memelihara ayam-ayam tersebut dan telur-telur yang dihasilkan ayamnya menjadi tidak terbendung lagi dikonsumsi oleh keluarganya. Sampai hari itu, tetangganya memutuskan akan selalu membeli telur-telur ayam Julie karena telurnya masih segar dari kandang langsung. Semenjak saat itu, Julie yang kini berjualan telur tidak lupa memberikan secara gratis kepada Bryce dan keluarganya untuk mencoba telur-telur yang dihasilkan ayam-ayamnya. Setiap hari, Julie memberikannya kepada Bryce dan mengira Bryce menyukai telur-telurnya. Tidak sengaja hari itu ketika Julie mengirimkan telur kepada Bryce, ia tidak sengaja melihat Bryce membawa kantung sampah
yang berisi telur-telur yang diberikannya. Julie merasa kecewa, namun Bryce beralasan bahwa ayahnya lah yang takut mengkonsumsi telur-telur Julie, apalagi melihat kebun rumah Julie yang tampak berantakan. Semenjak saat itu, Julie memutuskan akan membersihkan halaman rumahnya, dan hal itu membuat Bryce jadi tidak enak kepada wanita itu. Bahkan ketika di sekolah, Bryce mendekatinya, Julie tampak enggan dan tidak seperti biasanya Julie menghindari pria yang disukainya itu. Bryce juga kaget ketika melihat kakeknya yang biasa merenung di rumah saja tampak bergembira membantu Julie membersihkan halamannya. Malam itu, kakek Bryce masuk ke kamarnya dan mengatakan bahwa Julie bercerita soal telur yang dibuang Bryce. Kakeknya meminta cucunya untuk belajar jujur walau hal tersebut menyakitkan. Bryce akhirnya mencoba mendekati Julie, tapi Julie masih enggan berbicara kepada Bryce. Siang itu, Julie yang sedang menyiram kebunnya didekati Bryce yang memuji halaman barunya. Akhirnya Julie tidak lagi menghindar ketika Bryce mencoba mendekatinya. Bryce juga meminta maaf atas perbuatannya yang tidak jujur kepada Julie soal telur yang diberikannya. Malam itu, ketika keluarga Bryce sedang berkumpul, ayah Bryce menyindir kakek Bryce yang susah-susah membantu Julie Baker. Tapi kakeknya bilang bahwa keluarga Julie tidak sempat mengurus kebunnya karena ternyata ayah Julie memiliki saudara yang autis. Dan itu malah membuat ayah Bryce semakin meremehkan keluarga Julie karena memiliki gen yang cacat. Pertengkaran mereka membuat ibu Bryce menangis dan pergi dari sana. Bryce sendiri memutuskan berjalan-jalan bersama kakeknya dan berbicara banyak hal. Mereka juga melihat pohon willow kesukaan Julie yang ditebang. Dan akhirnya ketika pulang, Bryce yang penasaran mencoba membaca koran yang memberitakan soal Julie yang tidak mau turun dari pohon tersebut ketika akan ditebang. Malam setelah Julie tahu Bryce selalu membuang telurnya, membuat Julie meminta izin kepada ayahnya untuk mengurus kebun mereka karena Bryce bilang telur mereka menyimpan bakteri karena rumah mereka terlihat kotor. Ternyata ayah Julie awalnya tidak setuju, namun itu menjadi perdebatan di antara kedua orang tua Julie dan masalah itu merembet sampai pembahasan soal adik ayah Julie bernama Daniel yang memiliki keterbelakangan mental. Tapi setelah itu, kedua orang tuanya bergantian masuk ke kamar Julie meminta maaf kepadanya dan bahwa mereka berdua sebenarnya sangat mencintai satu sama lain. Julie yang bertekad membersihkan halamannya tidak sengaja menjadi dekat dengan kakek Bryce yang datang untuk membantunya. Dan semenjak saat itu juga, Julie memutuskan akan membuang orang-orang yang menurutnya tidak berarti baginya, termasuk Bryce yang saat itu meminta maaf kepadanya. Menurut Julie, Bryce tampak tidak merasa bersalah dan Julie bertekad tidak akan lagi menganggap Bryce penting di hidupnya. Ketika makan malam keluarga Bryce, tiba-tiba ibu Bryce memberi pengumuman ia mengundang keluarga Julie Baker untuk makan malam bersama, walau ayah Bryce sempat menentangnya. Semenjak undangan itu, diam-diam Bryce ternyata jadi sering memperhatikan Julie di sekolah, dan hal itu ketahuan oleh salah satu teman Bryce. Ketika di kelas, Bryce ketahuan temannya Garrett sedang membaca koran yang membahas soal Julie Baker. Kemudian temannya tidak setuju dan mencoba menyadarkan Bryce yang mulai menyukai Julie di perpustakaan. Awalnya wanita ini tergila-gila dengan tetangganya, bahkan rela mengantarkan telur setiap hari secara gratis kepada pria tersebut. Tapi semenjak tahu pria itu selalu membuang telur-telurnya, Julie menjadi enggan dekat pria itu lagi. Puncaknya ketika ia tidak sengaja mendengar pria itu sedang berbicara dengan temannya di perpustakaan soal paman Julie yang memiliki keterbelakangan mental. Alih-alih membela Julie, Bryce malah tertawa dan tidak menanggapi ejekan temannya Garrett soal paman Julie. Untuk pertama kalinya, Julie ikut ayahnya bertemu dengan adiknya bernama Daniel yang dirawat di panti sosial karena ia adalah seorang autis. Ketika akhirnya Julie bertemu paman Daniel tampak gembira akhirnya di hari ulang tahunnya bertemu dengan keponakannya. Mereka juga diajak oleh ayah Julie untuk makan es krim bersama. Tapi saat itu es krim paman Daniel terjatuh dan hal itu membuat emosi paman Daniel jadi tidak stabil dan ia mulai berteriak-teriak di kafe tersebut. Tapi ketika mereka pulang, paman Daniel seperti tidak mengingat kejadian tersebut dan hari berlalu dengan biasa saja bagi paman Daniel. Semenjak saat itu, akhirnya Julie menganggap keberadaan paman Daniel karena selama ini tidak pernah melihat sosoknya secara langsung. Ketika mereka pulang, ibu Julie bilang bahwa keluarga Bryce mengundang mereka untuk makan malam bersama. Awalnya Julie kepikiran dan enggan untuk hadir. Ketika di sekolah, salah satu teman Julie berkata bahwa Bryce menyukai Julie karena ia melihat diam-diam Bryce sedang memperhatikan gadis itu. Teman Julie mengajak Julie mendengar obrolan Bryce dengan Garrett yang kebetulan juga ada di perpus. Tapi Julie malah mendengar Garrett menjelek-jelekan pamannya Daniel yang autis, dan Bryce juga terlihat mendukungnya dan tidak memberi pembelaan apapun. Julie sangat marah dengan sikap Bryce saat itu. Malam ketika acara dinner bersama akan diadakan, Bryce tampak sibuk memilih-milih pakaian yang pantas di hadapan Julie. Ketika keluarga Julie hadir, tampaklah di sana para orang dewasa sibuk dengan masing-masing mereka. Julie dan Bryce tampak canggung, kemudian Julie bilang bahwa ia tidak akan pernah lagi berbicara kepada Bryce. Bryce melihat Julie yang bergabung dengan kakek dan
dengan ayah Julie dan tidak mampu memaksa Julie mendengar penjelasannya dahulu. Ketika mereka akan duduk di meja makan, Bryce mencoba menjelaskan saat itu ia kesal juga dengan Garrett, namun ia tidak punya cukup nyali menghajar Garrett apalagi mereka di perpustakaan. Namun hal itu malah membuat Julie semakin marah dan menganggap Bryce cowok pecundang. Makan malam berjalan cukup menyenangkan di mana ternyata mereka baru tahu bahwa ayah Bryce ternyata dulunya seorang musisi. Namun sepertinya ia harus mengubur mimpinya itu demi hidup yang lebih baik. Di sekolah, sebuah pelelangan diadakan dan Bryce termasuk dalam kategori tersebut. Bryce tidak menyangka ternyata Julie hadir dan akan mengikuti pelelangan tersebut. Satu persatu nama dipanggil. Ketika tiba saatnya seorang anak culun dilelang, tidak ada yang mau membayarnya sampai Julie mengangkat papan miliknya. Bryce kecewa karena Julie ternyata tidak memilihnya. Mantan kekasih Bryce yakni Stella menawar dengan harga cukup tinggi agar dirinya bisa makan berdua dengan Bryce. Ketika acara makan bersama dilaksanakan, Bryce tampak tidak tertarik obrolan bersama Stella, gadis populer di sekolahnya. Bryce malah sibuk menatap Julie yang terlihat bergembira dengan pria culun itu. Sampai akhirnya Bryce tidak bisa lagi menahan dirinya, kemudian berdiri ke arah Julie dan mengajaknya berbicara. Di depan semua orang, tiba-tiba saja Bryce bergerak untuk mencium Julie dan membuat wanita itu kaget, kemudian berlari meninggalkan Bryce. Teman Bryce yakni Garrett marah sekali melihat kelakuan Bryce yang malah mengejar-ngejar Julie. Tapi Bryce sudah tidak peduli dan memilih memutuskan pertemanan mereka karena dirinya sudah menerima perasaannya bahwa ia menyukai Julie. Bryce mencoba ke rumah Julie dan menelponnya, namun Julie enggan berbicara kepadanya. Esoknya ia bertemu ibu Julie, namun ibu Julie bilang Julie masih tidak mau bertemu dengannya. Ternyata ketika Bryce mengejutkan Julie dengan sikapnya, Julie kesulitan menerimanya karena menganggap Bryce tidak serius dengannya. Itulah mengapa ia tidak pernah mau menemui Bryce lagi. Sampai hari itu ketika Julie sedang membaca bersama ayahnya, ia melihat Bryce sedang menggali halaman mereka. Ayah Julie ternyata yang memberi izin kepada Bryce, namun Julie tidak mengerti kenapa. Sampai ia melihat Bryce membawa sebuah pohon untuk ditanam di halaman mereka dan itu adalah pohon willow kesukaan Julie. Julie mengetahui pohon tersebut, kemudian ia keluar menemui Bryce dan mencoba membantunya. Ketika mereka menguburkan pohon itu, diam-diam Bryce memegang tangan Julie agar Julie tahu bahwa Bryce akhirnya menyukai gadis itu dan benar-benar merasa bersalah akan sikapnya selama ini kepada Julie.